sehingga dia tidak bisa menerbitkan faktur. Dan pastikan penawaran dari penyedia yang non-PKP itu nggak ada unsur PPN-nya. Dan pastikan Bapak Ibu ketika melakukan pembayaran di kontrak tidak ada unsur PPN-nya. Sehingga ini cukup fair. Yang keliru itu kalau waktu nyusun HPS ada PPN-nya, kemudian si penyedia itu nawar ada PPN-nya, di kontraknya ada PPN-nya, ternyata Bapak bilang, dia kan bukan PKP ya, sehingga tidak dikenakan PPN. Itu keliru. Gitu ya. Kalau PKP itu tidak dikenakan PPN itu maksudnya si penjual tadi tidak boleh menambahkan PPN. Sehingga nilai kontrak mestinya tidak ada unsur PPN. Ini tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak ya. Bapak Ibu nanti bisa baca, saya singkat saja terkait dengan pembayaran. Pembayaran setidaknya ada 3 ya, lazimnya nih. Uang muka, oke. Kemudian pembayaran prestasi pekerjaan dan retensi. Kalau terkait penggunaan uang muka untuk apa, mobilisasi, beli DP bahan material untuk persiapan teknis lainnya, gitu ya. Kemudian harus ada jaminan berapa besaran uang muka, gitu ya. Kalau misalkan 50 boleh dibayar semuanya, 50 sampai dengan 200, serendah-rendahnya 50, berarti boleh bayar 60, 70, 80, 90. Kalau 200 sampai dengan 2,5 miliar, serendah-rendahnya 30%, boleh lebih dari itu. Kalau di atas 2,5 sampai 15 miliar, maksimal 30%. Itu bisa kita temukan di Perlembagaan KPP ya nomor 12 atau di PP 7 2021 terkait besaran uang muka. Oke, prosesnya adalah si penyedia PPK itu berarti sudah menentukan uang mukanya dulu di rancangan kontrak, kemudian penyedia mengajukan rencana penggunaan uang muka. Nah, nanti di sini tuh yang menarik adalah boleh nggak ketika penyedia itu mengajukan uang muka lebih dari 1? Bagaimana caranya? Ya. Nah, yang kedua, pembayaran prestasi pekerjaan. Yang namanya prestasi pekerjaan itu adalah pemenuhan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memenuhi tugas yang telah disepakati dan diukur menggunakan standar yang telah disepakati. Ya, jadi ada kewajiban dan ada alat ukurnya untuk mengatakan, oh ini udah 100%, oh ini udah sesuai dengan spek yang disepakati, ada standar yang disepakati sebelumnya. Oke, pembayaran prestasi pekerjaan ini bisa pembayaran termin, bulanan, atau sekaligus. Ya. Kemudian retensi. Retensi ini artinya menahan ya, berasal dari kata retain, artinya menahan. Maksudnya adalah PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan. Hanya ini diperuntukkan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan. Berapa besarannya adalah 5%. Retensi ini sebagai jaminan. Nah, kapan kita motong retensi ini? Pertanyaannya di situ. Kalau kita lihat Bapak Ibu lihat di pasal 53, di pasal 53 Perpres 16 itu kan bunyinya pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengumpulan uang muka, retensi dan denda. Pertanyaannya, setelah dikurangi, ini bahasanya maknanya menjadi wajib atau tidak wajib gitu loh. Kalau maknanya wajib, maka setiap pembayaran termin 1, termin 2, termin 3 itu harus dipotong retensinya 5%, harus diangsur uang mukanya. Kalau dia minta uang muka, gitu ya. Kan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah maknanya itu adalah wajib apa tidak? Ya, bagi sebagian orang mungkin wajib. Kalau di kontrak fidik, dalam hal tidak diatur lain, gitu, maka harus dipotong. Dalam hal tidak diatur lain, kalau di kontrak fidik. Tapi kalau di APBN bagaimana? Di APBN diatur bahwa mau dipotong setiap termin, mau diangsur, itu nanti silahkan saja tergantung kesepakatan. Baik angsuran uang muka maupun angsuran retensi. Dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya ada di Perjanjian 8 /PB /2013 mengenai data suppliers. APBD ada nggak? APBD nggak ngatur begitu. Jadi monggo kalau APBD memaknai pasal 53 itu ini wajib dipotong di setiap termin, ya silakan aja. Tapi kalau mau pakai best practice yang ada di APBN,
silahkan aja. Yang penting diatur di kontrak, ya. Yang penting diatur di kontrak. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Cara pengaturannya adalah kalau ketentuan di APBN, pelunasan uang muka atau yang tadi ya, potongan uang muka, itu ada 3, termasuk juga retensi. Bisa dipotong di setiap angsuran secara proporsional. Jadi kalau progresnya 30%, uang mukanya 20%, maka dipotong 20% dari progres yang 30% tersebut. Atau bisa juga pelunasan secara sekaligus pada angsuran pembayaran tertentu. Kalau Bapak Ibu ada pekerjaan konstruksi, pembayarannya 5 kali, ya, uang muka, termin 1, termin 2, termin 3, kemudian retensi. Boleh nggak uang mukanya nanti diangsur ketika progresnya 100%? Boleh. Ya. Di termin 30%, saya nggak dipotong uang mukanya, boleh nggak? Boleh. Monggo, yang penting dituangkan di kontrak. Bagaimana cara pengangsurannya, rencana pengangsurannya. Karena kan kalau menurut ketentuan di sini ini kan ada nih rencana penggunaan uang muka kapan mau dipakai, termasuk rencana pengangsurannya sebenarnya. Balik lagi ke sini, ya. Atau juga bisa pelunasan pada beberapa rencana angsuran yang tidak mengacu pada presentasi. Jadi misalkan ada 5 pembayaran uang muka, termin 1, 2, 3 retensi. Di termin 1 saya nggak dipotong gitu ya. Di termin 2 dipotong 60. Nanti di termin 3 saya lunasin 40-nya. Boleh juga seperti itu. Termasuk juga retensi. Jadi ada 3 model. Model mana yang mau Bapak ambil, silakan dituangkan pada saat nanti mendetailkan, memfinalkan rancangan kontrak menjadi kontrak. Ya. Jadi, kita uang mukanya sepakat aja ya. Nah, mau dilunasi angsuran atau tidak, mau proporsional atau tidak proporsional, ada nggak Pak ketentuannya? Mestinya ada ya, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu selaku pejabat membuat komitmen, waktu tulisnya saja 5 menit lagi. Oke, waktu nggak terasa ya. Selaku pejabat membuat komitmen itu harus mengendalikan waktu, biaya. Nah, uang muka ini bisa menjadi tools untuk namanya cash flow, ya, mengatur cash flow di penyedia. Ini contoh kalau misalkan pembayaran termin ya ada 4 kali ya, uang muka 30, 45%, dan 100, termasuk retensi. Bagaimana penuangan dalam berita acaranya? Nah, kalau untuk uang muka seperti ini. Ya. Kemudian kalau untuk termin satunya bagaimana? Yang 300 juta itu naik aja ke atas. Kira-kira seperti ini cara menghitungnya. Nah, ada beberapa PPK yang mengatur pembayaran itu biasanya begini nih. Pembayaran prestasi pekerjaan dibayar 40% kalau progres 45. Itu banyak yang kayak gitu. Pembayaran dibayar 70% kalau progres 75. Selalu ada selisih 5 rata-rata. Ya, tapi saya nggak suka, saya lebih memilih, bukan nggak suka ya, saya lebih memilih gaya pembayaran dibayarkan sebesar prestasi pekerjaannya. Jadi kalau prestasi pekerjaannya 45%, ya dibayar 45%. Nah, potongannya bagaimana? Potongannya tinggal diatur di kontrak, mau diangsur secara proporsional atau di termin tertentu. Tinggal dituang, nanti itu dituangkan dalam berita acaranya. Jadi ada jalan ceritanya, ada benang merahnya. Ada rancangan kontrak mengenai angsuran uang muka dan pemotongan retensi, gitu ya. Kemudian ada klausul pembayarannya, dimasukkan dalam dokumen berita acara pembayaran. Nanti akan kelihatan kalau progres 45% itu sejatinya dia tidak akan dibayar 45% karena ada potongan-potongan uang muka retensi yang sesuai kesepakatan. Mau dipotong di termin 1, termin 2, atau tidak mengacu kepada hitungan proporsional dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Ini contoh untuk perhitungan termin 100%, dan ini contoh untuk pembayaran termin retensi. Okay. Nah, di yang ketiga berikutnya sedikit ya, mengenai PP pasal 22, pasal final. Yang termasuk konstruksi ini, kalau menurut Undang-Undang Konstruksi, jasa konstruksi itu kan bisa perorangan atau bisa badan usaha. Jadi semua yang konstruksi dilakukan Jakon ya, Jakon apakah JKK atau PK, semua masuknya ke final. Ya, mau perorangan atau badan usaha.
Beda kalau misalkan kayak konsultan, JKNK ya, jasa konsultansi non konstruksi. Kalau dia perorangan, larinya ke PPh pasal 21. Kalau dia bentuknya badan, larinya ke PPh pasal 23. Tapi kalau konstruksi, mau perorangan kayak atau badan usaha, dia larinya ke PPh Jakon final. Ya. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah setiap pembayaran harus dipotong PPN. Jadi uang muka pun juga harus dipungut PPN-nya. Siapa yang mengut? Instansi pemerintah, nanti menggunakan NPWP instansi pemerintah. Nah, ini menarik nih. Kalau transaksinya melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, yang di PMK 58 2022 dan PMK 59 2022, itu kita nggak perlu masuknya ke PPh final, tapi larinya ke PPh pasal 22. Tapi kayaknya jarang ya Jakpro di sistem informasi pengadaan pemerintah dan pembayarannya dengan uang persediaan itu sangat jarang. Ya. Oke. Berapa besaran tarifnya kira-kira seperti ini, tapi setelah dikurangi PPN-nya dulu. Jadi kita mesti tahu bagaimana menghitung DPP untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini yang menarik, faktur. Ya. Dengan PMK 231 yang mengut dan nyetor itu NPWP-nya NPWP instansi pemerintah, berarti kode fakturnya harus 02. Beda kalau misalkan ke sebelum 231, kode fakturnya itu 01 ya. Nah, ini nanti permasalahannya adalah pada saat Bapak Ibu nanti di pekerjaan akhir tahun nih, yang tidak selesai diputus kontrak, ini kemungkinan terjadi kelebihan pemotongan PPh. Nah, itu seperti apa? Masih ada waktu, Pak? Masih ada? Kalau masih ada waktu, saya lanjut lagi. Ya, mungkin 1 menit terakhir, Su. Oke, 1 menit terakhir ya. Oke. Pembayaran di akhir tahun, Bapak Ibu, nanti perlu perhatikan ya. Perlu perhatikan mana-mana progres-progres yang di akhir tahun belum selesai, itu nanti di-cover dengan jaminan. Oke. Kemudian perhatikan konsep, pembayaran sisa pekerjaan bisa diluncurkan, tapi sisa nilai pekerjaan tidak bisa diluncurkan. Pekerjaannya boleh lanjut, tapi duitnya nggak boleh. Ibaratnya kalau main bola, gitu ya, bola boleh lewat, tapi pemainnya jangan. Nah, gitu kan. Sisa pekerjaannya dilanjut boleh, diluncur boleh, tapi duitnya nggak bisa. Tapi nanti ini ada mekanisme tertentu ya. Kalau dia SBSN, bisa. Ini secara umum ya. Kalau SBSN, bisa. Kalau kontraknya masih pandemi COVID, ditandatangan sebelum 30 November, bisa jaminan pembayarannya diperpanjang. Di luar dari itu nggak bisa stop untuk nilainya, ya. Nah, ini regulasi-regulasi di APBN ya cukup jelas nanti. Pemberian kesempatan kalau mau dikasih kesempatan semuanya 90 hari yang di akhir tahun. Jadi tidak ada pemberian kesempatan yang melewati 90 hari. Pemberian kesempatan yang lewat tahun ya. Oke. Oke, ini penyelesaian pekerjaan di masa akhir pekerjaan. Nanti Bapak Ibu bisa ada di penghujung, mau diputus kontrak atau dikasih kesempatan. Apa perbedaannya antara perpanjangan waktu dengan pemberian kesempatan? Perbedaannya adalah penyebabnya dan dampaknya. Dampaknya yang satu dikenakan denda, yang dua tidak dikenakan denda. Dampaknya itu. Tapi persamaannya adalah sama-sama dilakukan adendum kontrak. Nah, biasanya ada pertanyaan nih, Pak, bagaimana kita melakukan adendum kontrak untuk pemberian kesempatan? Ya, kalau perpanjangan waktu sama pemberian kesempatan kan sama-sama di adendum, tapi apanya yang di adendum nih? Nah, ini harusnya berbeda ya. Perbedaannya seperti ini misalkan. Kalau misalkan pekerjaan itu harus selesai misalkan di tanggal, katakanlah ya, di tanggal 21 Desember, maka kalau perpanjangan waktu 21 Desembernya itu kita bisa geser-geser. Ya. Tapi kalau pemberian kesempatan tanggal 21-nya itu tidak bisa digeser, tetap di situ. Cuma nanti di klausul SSKK-nya diubah. Tetap sampai tanggal 21 dengan memberikan perpanjangan waktu. Pemberian kesempatan selama sekian dan dikenakan denda keterlambatan. Jadi di SSKK-nya itu mesti dijelaskan. Itu perbedaan bagaimana kita menuangkan perpanjangan waktu untuk pemberian kesempatan.
Oke, ini denda keterlambatan Bapak Ibu mungkin udah tahu ya cara menghitung denda keterlambatan seperti apa. Oke, cukup Pak materi saya dari sini sampai di sini. Nanti berikutnya itu pertanyaannya banyak studi kasus ya. Nah, ini studi kasusnya misalkan ini nih pembayaran ini gimana nih gitu ya. Terus juga ada studi kasus pembuatan tubuh, diputus kontrak, jaminan pelaksanaannya lupa diklaim, ini udah masuk ke tipikor gitu ya. Ini kasus nyata. Yang saya masukkan di sini bukan kasus fiktif ya, cuma dipakai ini aja, pakai inisial aja. Nah, ini pendapat Anda seperti apa? Ini kasus yang ketiga nih, ini terjadi juga pendapat Anda seperti apa? Ini kasus yang keempat. Kasus 1, 2, 3, 4 ini kasus real yang ada di lapangan. Pendapat Anda ini seperti apa? Dan banyak nanti kasus-kasus di belakang. Nah, gitu ya. Monggo kita buka pertanyaan Pak Kusriyadi. Saya serahkan kepada Bapak materi dan saya cukupkan. Baik, terima kasih Bapak narasumber atas pemaparannya. Materinya sangat padat sehingga tidak terasa sudah melewati waktu yang kita sepakati di awal. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita dalam mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi. Sampai di sini saya yakin dari peserta workshop online ini banyak yang ingin ditanyakan, banyak yang penasaran dengan kelanjutan dari materi Bapak karena sangat padat dan luar biasa. Satu slide itu bisa sebetulnya dibahas sampai beberapa menit itu. Tapi karena kita terbatas sekali oleh waktu, jadi kita manfaatkan sesi kedua ini yakni tanya jawab, di mana kita akan memprioritaskan yang rekan-rekan yang raise hand terlebih dahulu, sambil teman-teman yang lain boleh mengirim pertanyaan ke kolom chat. Baik, dari tadi sudah tuntutan tangan dari Bapak Irwan Iskandar. Silakan Pak. Halo Pak Irwan Iskandar dari ya, BPBD. Ya, ya. Silakan Bapak, silakan pertanyaan. Ya, makasih ya, Pak Selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas paparannya Pak Mandar. Sesuai dengan lokasi kerjanya juga Sulawesi itu kan Mandar, ada kota Mandar ya. Ya ini Pak Mandar, saya pernah ditanya dengan SKPD terkait dengan pajak pertamanan hasil atau PPh konstruksi. Antara usaha kecil dan non kecil itu apakah berbeda PPh-nya? Karena SKPD tersebut pernah konsultasi kepada DJP, Direktorat Jenderal Pajak di tempat kami yang berada di tempat kami itu katanya berbeda yang untuk usaha kecil dan non kecil. Ini yang pertama. Terus yang kedua, PMK pemberian kesempatan Pak Mandar, di PMK untuk pemberian kesempatan kan itu 90 hari ya. Sedangkan di peraturan LKPP itu kan hanya 50 hari kalender. Nah terus kenapa kok bisa sampai 90 hari terus di pemerintah daerah apakah dapat mengadop PMK ini? Kalau setahu saya kan PMK ini kan untuk KPPN. Apakah boleh gitu ya diadop di pemerintah daerah? Karena keuangan daerah itu kan juga sentralnya kan di Kementerian Keuangan seperti itu kan. Sedangkan kan PMK Peraturan Menteri Keuangan. Dan juga satu lagi Pak Mandar terkait dana inflasi yang sekitar kalau salah ya dari PMK nomor berapa saya lupa juga, dan inflasi terkait kenaikan BBM ini. Nah itu regulasi untuk pelaksanaannya seperti apa Pak Mandar? Karena dana inflasi ini yang mengeluarkan adalah Kementerian Keuangan untuk menangani ketika kenaikan BBM itu terjadi. Makasih, itu aja 3 yang saya tanyakan Pak Kusriyadi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Irwan Iskandar atas pertanyaannya. Barangkali efektifnya bisa langsung segera dijawab Bapak narasumber. Baik, saya jawab dulu ya Pak.
Ini konteks, baik saya jawab Pak. Ini konteksnya pekerjaan konstruksi ya Pak? Iya Pak. Pekerjaan, ya, bukan non pekerjaan konstruksi. Jadi sesuai di tayangan slide ini tadi memang karena agak sedikit cepat ya Pak ya. Jadi di pekerjaan konstruksi ini diatur di PP 51 ya Pak. Ini kan sudah diubah dengan PP 9. Perbedaan perubahannya apa sih? Perbedaan perubahannya itu adalah tarif dan menambahkan satu pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi kalau dulu nggak ada. Nah tarifnya itu diperhatikan kualifikasi usahanya, gitu ya. Usaha kecil atau non kecil. Nah ini ngelihatnya kemana? Ngelihatnya kan ke SBU-nya Pak ya. Ya ada klasifikasi dan kualifikasi. Ya, dia memiliki kualifikasi usaha kecil di SBU itu kan kelihatan. Nah, jadi bukan nilai paketnya ya Pak, bukan nilai paketnya, ya kan? Karena kan paket kecil kalau dulu ya bisa ke non kecil sepanjang dia punya KD kan gitu, punya kemampuan dasar. Ya. Nah di sini yang diperhatikan adalah bukan nilai paket yang diperuntukkan untuk usaha kecil, tapi yang melaksanakan itu siapa gitu. Kalau yang melaksanakan usaha kecil, kalau misalkan ada konstruksi karena usaha kecil nggak mampu, nilainya 10 miliar. Terus penyediaannya itu non kecil misalkan. Kena pajaknya yang mana? Pajaknya non kecil ya. Jadi dilihat dari pelakunya bukan nilainya. Ini dibuktikan dengan sertifikat badan usaha Pak, SBU. Nah, besarannya seperti ini. Betul. Jadi kalau dia ini pekerjaan konstruksi, dia non kecil gitu ya, 2,65. Kalau dulunya 3%. Kalau dia kecil atau orang perorangan, maka kena tarifnya 1,75%. Dulu 2%. Kalau konsultan konstruksi itu kan segmentasinya adalah kecil sampai dengan 1 miliar, ya kan? Ya. 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar itu menengah kalau nggak salah. Ya, nanti tolong dikoreksi. Nah, sementara di sini segmentasinya adalah kalau untuk konsultan perencana ya, itu dia punya kualifikasi atau nggak punya kualifikasi. Nah, sementara untuk terintegrasi sama konsepnya. Saya pikir kalau pekerjaan konstruksi semuanya punya kualifikasi usaha, kecuali SBU-nya habis masa berlakunya, gitu ya. Kan dia udah kompeten tuh sebenarnya. Habis masa berlakunya, dia nggak punya SBU. Kenanya yang mana? Kenanya yang tidak mempunyai kualifikasi usaha, larinya ke sana. Nah, pertanyaan satu mungkin sudah cukup terjawab ya Pak. Pertanyaan kedua, pemberian kesempatan. Nah, pemberian kesempatan itu kita lihat dulu rujukannya. Rujukannya di mana? Di Perpres ya. Nah, di Perpres ini kita lihat pemberian kesempatan yang lewat tahun itu kan pertama ada di pasal 56 ya Pak. Nah, di pasal 56 itu kan bunyinya begini. Pemberian kesempatan bisa lewat tahun. Oke. Nah, kemudian pemberian kesempatan yang lewat tahun. Nah, lihat di sini. Di sini ketentuan lebih lanjut ya, bla 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 bla, dan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 56. Berarti kan yang dimaksud di pasal 56 itu yang lewat tahun ya, kan gitu. Yang lewat tahun itu nanti kalau untuk APBN akan diatur gitu ya oleh Kementerian Keuangan. Kalau yang APBD akan diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Permendagri. Jadi Bapak ngacunya kalau yang APBD, lihatnya apakah teman-teman di Kemendagri gitu ya, itu ada nggak Permendagri khusus yang mengatur itu? Kayaknya nggak ada. Di PMD 77 nggak ada Permendagri khusus kan gitu ya. Itu nggak ada satu, berarti bolong ya. Nah kalau yang di APBN ada, nah diatur seperti ini. Diatur pemberian kesempatan yang lewat tahun itu kan tadi udah saya sampaikan ya. Kalau di APBN itu rujukannya nanti ada di sini ya. Pemberian kesempatan yang lewat tahun itu, nah rujukannya di sini. Oke. Karena kan menurut LKPP pasal 56 nomor 91 Kementerian Keuangan yang ngatur. Walaupun kalau Bapak baca Perlem 12, pemberian kesempatan itu kan ada dua. Pemberian kesempatan pertama maksimal 50 hari dan berdasarkan penilaian kinerja dianggap mampu dan sanggup
dikasih pemberian kesempatan kedua. Cuma pemberian kesempatan kedua itu kan nggak ditentukan waktunya di Perlem 12, gitu ya. Bisa saja pemberian kesempatan kedua lebih dari 50, 60, berarti 50 tambah 60, 110. Cuma kalau menurut saya kok agak aneh. Kesempatan kedua kok lebih lama dari pemberian kesempatan yang pertama, gitu kan. Terus kapan selesainya, ya kan? Kan prinsipnya adalah ikan cepat, ikan gabus. Jangan menggunakan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, kan gitu. Tapi gunakanlah pengendalian kontrak yang baik untuk menyelesaikan pekerjaan. Bukan mekanisme ini. Kalau Bapak tanya angka 90 itu dari mana? Angka mistis atau bukan? Bukan. Angka 90 ini pernah. Jadi PMK ini 194 2014. Sebelum PMK 194 ini ada PMK 25 Pak 2012. PMK 25 2012 itu dulu 50 hari. Di antara 13 menjelang 14 ya, terutama di 14 penghujung akhir, itu ternyata ada proyek yang strategis yang tidak bisa diselamatkan kalau pemberian kesempatannya tuh 90 hari. Makanya muncul dirubah angka 90 hari. Gitu ya. Nah, setelah itu sampai sekarang 2014, 2015, PMK 6 2019 untuk SDSN, termasuk PMK di masa pandemi Covid, itu semuanya sama 90 hari. Karena belum ada case yang lebih dari 90 hari tidak selesai. Walaupun di lapangan banyak, itu mungkin pekerjaan-pekerjaan yang tidak strategis yang tidak perlu diselamatkan gitu ya. Nah, itu satu. Nah, sehingga di sini saya membagi pemberian kesempatan itu ada dua, Pak. Nah, di sini. Jadi karena waktunya singkat ya, pemberian kesempatan ini itu yang ada kotak-kotak, ada dua. Yang lewat tahun dan tidak lewat tahun. Yang tidak lewat tahun, silakan ikutin Perlem 12. Pemberian kesempatan pertama maksimal 50 hari dan dapat diberikan kesempatan kedua yang tidak ditentukan waktunya. Tapi kalau udah lewat tahun, menurut pasal 91 harus ikut Kementerian Keuangan. Pertanyaan di daerah, bagaimana di daerah? Bisa nggak mengatur itu? Gitu ya. Di Permendagri 77 nggak kelihatan gitu ya, nggak disebut. Tapi daerah itu kan boleh buat aturan main tentang pengelolaan keuangan daerah, ya, dalam bentuk peraturan kepala daerah. Jadi menurut saya bisa saja Pak pintu masuknya dari sana dengan mengcombine Perlem 12 2021 yang menyatakan kalau pemberian kesempatan itu ada kok pemberian kesempatan kedua gitu ya. Nah, itu jadi di-combine aja dengan itu mau pakai 90 hari yang diatur di teman-teman di Kementerian Keuangan, kalau menurut saya sah-sah saja, tapi ditetapkan dalam level peraturan kepala daerah ya, kalau menurut saya tidak cukup dengan surat edaran. Oke. Yang ketiga, PMK terkait inflasi ya Pak. Kalau PMK terkait inflasi ini saya belum dapat persis tuh Pak. Ya, ada PMK yang seperti itu. Ya, mohon maaf nih, saya belum bisa menjawab. Tapi kalau pertanyaan Bapak terkait dengan bagaimana nih kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM, ya sampai sekarang sih saya belum pernah tahu kalau ada produk seperti itu. Tapi kalau misalkan pernah nggak kejadian seperti ini terjadi dan Kementerian Keuangan membolehkan adjustment price gitu ya. Itu dulu pernah ada Pak 2005 dan ada peraturannya. Ya, pada saat itu ada peraturannya. Itu terakhir saja Pak. Adjustment price itu kan untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 18 bulan, ya kan? Tapi untuk dulu kejadian 2005 itu boleh karena ada surat dari Menteri Keuangan. Tapi sekarang belum ada produk itu. Ya, tapi ini bukan untuk penambahan ini Pak, penambahan anggaran bukan. Ini ada dana dari pemerintah pusat terkait dari inflasi. Kalau nggak salah, dana ya Pak. Kalau nggak salah terus pemerintah daerah dikasih 2%, 2% dari anggaran pemerintah daerah untuk melaksanakan dana inflasi itu terkait kenaikan BBM. Jadi memberikan bantuan kepada masyarakat yang terimbas BBM. Kayak pen begitu ya Pak. Oke. Ya. Terus pertanyaannya apa Pak? Pajaknya? Ini Pak, regulasi pelaksanaannya Pak. Kan di PMK itu kan tidak ada diterangkan regulasi pelaksanaan itu seperti apa. Atau prakteknya Pak, peraturan teknisnya seperti apa itu nggak ada. Ya, memang peraturan teknisnya tidak ada Pak. Kalau Bapak tanyakan peraturan pengadaannya bagaimana gitu ya.
Kalau Iya. peraturan pengadaannya bagaimana? Karena yang menerima uang itu adalah dinas itu juga mewakili APBD, maka dia masuk dalam kategori ruang lingkup pengadaan, Pak. Di pasal 1 angka 1 kan yang namanya di pasal 1 angka 1 Perpres 16 2018 yang namanya kegiatan pengadaan barang dan jasa itu adalah kegiatan mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh KLPD yang sumbernya dari APBN atau APBD. Itu. Kalau dana itu digunakan untuk pengadaan, maka dia harus ngikutin Perpres 16. Kecuali diatur khusus. Gitu ya, Pak ya. Kalau dia tidak ada hubungannya dengan pengadaan, maka nggak perlu ngikutin Perpres. Apa tahu hibahnya berbentuk uang, terus yang dibagi-bagikan uang juga, gitu ya. Ya nggak usah ngikutin Perpres. Kira-kira sementara itu, Pak Irwan. Iya, Pak. Nah, kalau yang ini, Pak, tadi yang terkait dengan SBU yang dilihat dari SBU kecil atau non kecil. Kayaknya kalau di OSS sekarang tuh, Pak, SBU tuh nggak kelihatan kecil non kecil. Kelihatan, iya betul. Iya, makanya dinas ini, SKPD ini bingung mau menentukan dia kecil apa non kecil. Ya, harus diklarifikasi saja Pak. Ketika ada hal-hal yang meragukan, mungkin diklarifikasi ke penerbitnya. Mungkin juga itu masukan ya, harusnya dijelaskan. Karena segmen usaha itu kan ada yang kecil, ada yang non kecil ya Pak ya. Iya, Karena betul. di PP 51-nya itu menentukan besaran pajaknya untuk konstruksi itu dilihat dari kualifikasi usahanya, makanya perlu dipastikan atau bisa dilakukan klarifikasi apakah dia masuk klasifikasi usaha kecil atau non kecil. Itu ya Pak ya. Ukurannya Iya, kan kalau menurut Undang-Undang 20 2018 tuh dia kekayaan bersihnya mencapai atau omsetnya mencapai. Ya, kira-kira gitu Pak. Ya, makasih Pak Mandar Ya, atas sama-sama Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih Bapak Irwan Iskandar. Saya rasa sudah cukup. Masih ada yang resen itu Ibu Teti? Ada pertanyaan di chat juga? Ingatkan pada Pak. Ya Pak. Mohon pada peserta untuk jangan lupa mengisi daftar hadir karena di akhir acara ada door prize dari penyelenggara. Baik, kita lanjutkan pada yang resen berikutnya. Ibu Teti, silakan di unmute. Halo, terima kasih Pak. Izin menanyakan tadi yang sudah dijelaskan untuk yang pembayar yang secara termin itu ya Pak. Ya. Tadi dari Pak Mandar menjelaskan untuk misalkannya termin 45% dibayar 45%. Untuk di kami tadi yang sudah Bapak juga terangkan juga ya, biasanya kita untuk pekerjaan 45%, biasanya termin yang dibayar kita 40% itu loh Pak. Dikarenakan kita 5%-nya biasanya karena biasanya kan menghitung jaminan pemeliharaan 5% itu ya Pak, sehingga jadi 45 mesti dibayarnya 40%. Pertimbangannya apa Pak yang dari Bapak tadi ada agar kita juga bisa menjelaskan nanti apabila ada pekerjaan konstruksi dengan sistem pembayaran termin, kita bisa menjelaskan gitu Pak. Kenapa harus dibayar sesuai dengan pekerjaan realnya ya Pak. Kemudian yang kedua untuk tadi yang pemberian kesempatan yang apabila bisa kontrak sampai tanggal 21 Desember. Kemudian diberi kesempatan tanggal 31 dibayarkan dengan menggunakan jaminan ya Pak. Iya. Nah, kemudian terjadi pada saat tanggal 31 Desember, akhirnya pekerjaan itu juga tidak bisa selesai. Apakah yang harus dilakukan? Apakah dengan pencairan jaminan atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Ibu Teti, instansinya apa, Bu, ya? APBN satkernya apa, Bu? Satkernya saya di Setda, Pak. Setda Kabupaten Karawang, Pak. Oh, oke, Setda Karawang ya. Iya. Biar saya tahu nanti kalau saya pakai regulasi APBN kan ternyata Ibu orang Pemda kan beda. Kan? Beda Pak. Terima kasih Pak. Begini, ya baik. Saya pernah tanya tuh sama teman-teman itu dasarnya apa ya? Kenapa kok selalu ada selisih 5% gitu ya? Seperti yang Ibu sampaikan tadi alasannya untuk mengcover tensi itu gitu ya. Tapi kalau dihitung disimulasikan itu belum tentu cocok gitu ya. Kalau disimulasikan dalam berita acara. Terus saya penasaran, kalau langsung dipotong dalam rancangan kontrak, estimasinya, bagaimana menuangkannya dalam BAP-nya, BAP pembayaran, gitu ya. Bagaimana menuangkan dalam BAP pembayaran. Itu nggak akan ketemu juga. Nah, ini biar kita ini ada benang merahnya antara yang diatur di pasal 53. Yang diatur di pasal 53 itu kan pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi. Satu, ya. Yang kedua,
kan Bapak Ibu nanti bisa lihat di perlem 12 tuh, pembayaran prestasi pekerjaan itu kan sebesar prestasi yang terpasang. Ya kan begitu? Sebesar prestasi yang terpasang. Nah, tentunya tadi kan ada ya, ukurannya itu kan adalah standar yang telah disepakati. Oke, nah kita di kontrak ini kan ada standar yang disepakati. Disepakati nih, dituangkan dalam berita acara, progresnya itu 45%. Ya, terpasangnya 45%. Berarti dia punya hak tagih 45%. Nah, bagaimana pengurangannya dari 45 menjadi 40? Itu tanyakan. Dia dasar hukumnya dari 45 mengurangi jadi 40 itu angkanya dari mana? Kan harus ada penjelasan gitu ya. Misalkan kayak tadi kan, nambah waktu tuh dasarnya dari mana? Oh, mungkin dilihat dari pekerjaan-pekerjaan mana. Kan ada time schedule. Pekerjaan ini kalau dikerjakan dikasih kesempatan itu cukup 10 hari. Kalau cukup 10 hari kenapa harus nambah 20 gitu kan? Nah, ini juga sama, angka selisih 5% itu dari mana? Itu nanti selisih 5%-nya itu tadi, pertama, pembayaran prestasi pekerjaan itu bisa dikurangi angsuran uang muka atau retensi, ya. Tadi maknanya pasal 53 ini, mungkin beberapa orang maknanya wajib, tapi kalau di APBN, maknanya dia tidak wajib, Bapak Ibu. Karena potongan retensi itu nanti tergantung kesepakatan. Ada 3, saya mau dipotong proporsional, atau saya mau dipotong di angsuran tertentu. Jadi di termin 1 saya nggak dipotong, di termin kedua tolong dipotong, di termin ketiga nggak dipotong, termin keempat silakan dipotong, boleh. Atau termin 1 nggak dipotong, termin 2 nggak dipotong, termin 3 nggak dipotong, nanti di termin keempat dipotong semuanya deh retensinya, boleh. Yang penting diatur dan disepakati, itu aja. Karena kan kontrak punya keseimbangan, ya, dengan itikat baik, ya kan, sepakat. Kuncinya itu tadi. Jadi dari hukum perdatanya masuk, ketentuan mengenai tata cara pemotongannya itu juga masuk. Nah, itu dituangkan di dalam rancangan kontrak. Karena kalau nanti dia memilih, Pak, termin 1, 2, 3 nggak dipotong, nanti saya dipotongnya di belakangan. Pasti nggak akan bisa ketemu 45 dengan dikurangi 40, kan gitu. Nggak akan ketemu. Nah, itu nanti penjelasannya, oh dipotong selisihnya itu dari sini. Dari mana? Dari sini. Ini saya ambil contoh ya. Ini uang muka 30%. Clear kalau anggarannya 1 miliar, ini kan ceritanya 1 miliar, kontraknya ya, sudah termasuk PPN ya, anggap aja ini sudah termasuk PPN. Pembayarannya ini 4 kali, uang mukanya 30, nanti progres termin 1 kalau fisik 45%, gitu ya. Nanti termin yang kedua, fisik udah 100%, berarti ada BAST kan, gitu ya. Kemudian nanti pembayaran retensi. Bagaimana nih cara menuangkan di berita acaranya? Ya, pertama tadi, pembayaran prestasi pekerjaan sebesar yang terpasang dituangkan dalam berita acara. Berarti nanti di kolom atas itu ada berita acaranya. Kalau ini uang muka kan nggak ada berita acaranya, cukup pakai jaminan. Oke, ini uang muka ya 30. Pembayaran berikutnya yang 300 juta ini kan 30% dari 1 miliar kan 300 juta. Naik ke atas. Jadi jumlah yang telah dibayarkan sebelumnya 300 juta. Ini di pembayaran yang kedua kan gitu. Prestasi pekerjaannya itu dituangkan dalam berita acara. Di sini disebut, ini maaf ya, koreksi, di atasnya itu bukan uang muka, karena udah pembayaran termin, nomor kontrak, klausul berapa, SSUK, SSAK nomor berapa, sebutkan di situ. Kemudian, berita acara pemeriksaan pekerjaan, atau berita acara kemajuan pekerjaan, yang laporan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, yang ditandatangani oleh PPK, yang sepakat kalau progresnya 45% terpasang, yang diakui. Nah, itu yang menjadi di poin C1A, sesuai dengan berita acara, masukkan di situ. Ya, sesuai dengan laporan. Nah, nanti penuangannya ada potongan nih, yang nomor 1, nomor 2. Nomor 1 sama nomor 2 ini sangat berpengaruh dari ini, mana yang PPK dan penyedia ini diatur mengenai uang muka retensi. Yang contoh tadi, itu kalau memilih A, dipotong di setiap termin, tapi proporsional. Proporsional itu kalau progresnya terminnya 30, ya 30, 20% dari 30. Kalau uang mukanya 20 ya. Kalau uang mukanya 30, termin 1 45%, berarti 30 dari 45. Siapa tahu dia uang muka, saya ambil yang nomor C. Pelunasan pada beberapa rencana angsuran yang tidak mengacu pada presentasi. Gitu, misalkan uang mukanya 300 juta,
di termin 1 dipotong 100, di termin berikutnya dipotong 200, jadi lunas. Bisa juga begitu, itu tidak proporsional. Atau bisa dicari yang B, sekaligus uang muka pokoknya nanti dipotong kalau udah progres 100%, boleh juga, termasuk retensi. Nah, ini yang perlu dituangkan di sini, menuangkannya. Ini contoh asumsi kalau proporsional ya, berarti di sini uang mukanya sekian, retensinya sekian. Kalau tidak proporsional, di rancangan di kontraknya ada, di berita acaranya ada, diadu, itu akan ketemu benang merahnya. Ini cara menjelaskannya. Dasarnya dari mana? Dasarnya di PMK 53 tadi. Kalau untuk APBN di per 58. Di per 58 nggak ada di aturan APBD kan? Bisa nggak dimasukkan di SSUK? Kalau menurut saya sih bisa ya. Kayaknya karena kan ada ketentuan tuh menambah persyaratan gitu ya. MDP itu kan model. Kalau pedomannya kan ada di Perlon 12, lampiran 1, 2 dan 1, 2 dan 3 ya. 4, 5, 6 itu kan model. Model bisa diubah sepanjang pedomannya nggak mengatur, kan pasti pedomannya nggak mengatur tata cara pemotongan ini. Kalau di kontrak PIDIK diatur memang. Sepanjang tidak diatur lain, maka dia proporsional. Nah, ini terjemahan dari PIDIK itu sepanjang diatur lain. Nah, jadi menuangkannya ini seperti ini ya. Ini potongannya proporsional nih. 30% dari 450, 5% dari 450. Termin berikutnya udah 100%. Berarti kan progresnya dia 1 miliar. Dikurangi progres yang kemarin 450, sisanya 550. 550 ini proporsional 30, 50. Kalau kita jumlahkan, uang muka potongan ini 165. Ditambah yang sebelumnya 135. 135 tambah 165 itu sama dengan 300, persis sama dengan yang diminta, lunas secara proporsional. Retensi pertama 22.500, retensi kedua 27.500, 22 tambah 27 50, sama dengan pembayaran terakhir, pembayaran retensi 50 juta. Ini kalau dengan jaminan. Kira-kira itu Ibu apa sudah cukup menjawab Bu? Teti. Sudah cukup menjawab ya, untuk pertanyaan 1. Ya, bagaimana Ibu Teti? Sudah cukup ya? Oke, cukup. Baru pertanyaan 1 Pak, ada 2 pertanyaan. Yang kedua ya Pak, yang kedua. Iya. Pertanyaan yang kedua. Iya. Nah, ini disimulasikan baik APBN APBD walaupun asas prioritas anggaran bisa sampai tanggal 31, ya, ada kontrak yang sampai tanggal 31. Tapi kan pengajuan SPMLS kan selalu lebih maju ya, Bu. Bisa jadi minggu kedua. Gitu ya. Ini asumsi ya. SPM tanggal 21. Paling lambat. Oke. Tanggal 21. Nah, perhatikan normal waktu sebelum tanggal 21 untuk penyelesaian tagihan. Ya. Untuk penyelesaian tagihan itu Bapak Ibu maju lagi ke belakang normal waktu penyelesaian tagihan. Sebelum mengajukan SPMLS itu, gitu ya. Sebelum mengajukan SPMLS ke BPAKD atau ke KPPN, Bapak Ibu untuk menyelesaikan tagihan itu perlu berapa lama waktunya, gitu ya. Ini perlu berapa lama? Kan kalau di APBN 5552, 17 hari kerja kan kelamaan, gitu ya. Kita sepakati saja. Oke. Poinnya apa? Poinnya adalah Bapak Ibu perlu cut off date. Kapan melakukan pemeriksaan fisik, di mana sisa waktu itu bisa menyelesaikan untuk membuat SPP dan SPM. Itu ya Bu ya. Nah, berarti ada pemeriksaan, ada cut off. Nah, di cut off itu dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian dibuatkan, dituangkan ke berita acara. Nah, sebesar itu yang diproses dengan jaminan, ya, dengan jaminan. Nah, pertanyaannya adalah ketika tanggal 31 tidak selesai, gitu ya. Tanggal 31 tidak selesai. Sebenarnya ini ada di kasus nih. Ketika tanggal 31 tidak selesai, nah ini bagaimana bila pekerjaan selesai? Oke. Bagaimana kalau pekerjaan tidak selesai? Nah, jadi kalau di APBN itu, Bu, pekerjaan selesai atau tidak selesai, si Saker harus memberitahukan kepada Bun. Kalau diberitahukan tidak selesai, diputus kontrak apa dilanjut? Gitu. Kalau diberitahukan ke KPPN, ke Bun ya, diputus kontrak. Berarti jaminan pembayaran akan disita sebesar sisanya. Ya. Jadi misalkan contoh, progres 80, jaminan pembayaran 20%.
ternyata sampai tanggal 31 naiknya 10%, cuma 90 gitu kan, masih ada 10% yang belum. Maka jaminan pembayarannya harus disita 10%, dicairkan oleh KPPN. Itu kalau memberitahu. Kalau tidak memberitahu, maka BUN akan mencairkan semuanya 20% sebesar nilai jaminan. Salah sendiri, kenapa nggak ngasih tahu gitu. Karena kan ada ketentuan paling lambat 5 hari kerja setelah pekerjaan berakhir, Satker itu harus ngomong ke BUN. Ke BUN harus ngomong, ini selesai atau tidak selesai. Kalau tidak selesai, mau dilanjut atau tidak dilanjut. Tapi kalau Satkernya diam-diam atau nggak ngomong lebih dari batas waktu yang ditentukan, maka BUN boleh mencairkan semuanya. Jadi nantinya rugi kan? Wah, udah ada progres 10, karena kita terlambat lapor, dicairkan 20%. Makanya Bapak Ibu perlu perhatikan norma waktu. Gitu ya. Oke. Apa sudah cukup menjawab ya Bu pertanyaan Ibu? Ada yang belum? Konfirmasi dulu Bu. Itu kan untuk yang APBN berarti ya Pak? Ya, APBD konsepnya kurang lebih harusnya sama. Cuma mengatur nggak ketentuan itu? Beberapa kabupaten kota itu mengatur ya. Kediri mengatur, Jakarta mengatur, Jawa Timur mengatur. Beberapa daerah sudah mengatur ketentuan itu, ngambil kopas ya dari ketentuan yang ada di APBN. Itu. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Silakan dilanjut. Kalau masih ada yang mau dikonfirm, boleh ya Bu, silakan. Barangkali ada yang masih belum ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah, ini Pak Kus sudah bergabung lagi. Silakan Pak Kus. Minta maaf, Pak ya tadi dari Zoom karena jaringan di tempat saya tidak stabil. Baik, sebelum kita lanjut, kita bacakan dulu pertanyaan di kolom chat. Oke, Zoom. Ya. Dari tadi ada pertanyaan dari Bapak M. Zulkifli. Pertanyaannya, dalam tender peserta non PKP, tender PKP menawar dalam rekap LAB-nya bagaimana tindakan Pokja selanjutnya. Jika saat ada tender, ada peserta non PKP yang ikut menawar, barangkali HPS yang ditenderkan itu untuk yang ada yang KPI itu bagaimana atau bagaimana penyelesaian? Silakan Pak. Ya, ini ya Pak pertanyaannya ya. Ini kan tadi saya sempat kopi ya. Jadi pertama teori penyusunan HPS, Bapak Ibu kan harus mempertimbangkan karena pada prinsipnya semua barang dan jasa itu kena pajak pada prinsipnya kecuali diatur lain ya, itu namanya negatif list. Jadi ada barang-barang yang tidak kena pajak atau tidak dikenakan atau dibebaskan atau dikasih fasilitas. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan pertama itu kalau barangnya BKP atau JKP, berarti pada saat PPK menyusun HPS mesti ada PPN-nya, ya. Karena PPN itu dibebankan kepada pembeli, bukan pada penjual. Satu, ya. PPN dibebankan kepada pembeli, bukan pada penjual. Jadi pada saat menyusun HPS harus ditambahkan PPN. Karena bisa jadi Bapak Ibu bertransaksi dengan penyedia yang PKP atau Bapak Ibu bertransaksi dengan penyedia yang bukan PKP. Kan ada dua kemungkinan itu kan. Oke. Kemungkinan terjadi apa tidak? Kalau Bapak Ibu pakai SIPP, ya Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, gitu ya, yang lagi rame di PMK 58, di situ penyediaannya wajib PKP. Ya kita nggak bahas itu, gitu ya. Nah, bagaimana kalau tidak pakai SIPP, pakai tender, pembayarannya LS? Pertanyaan saya, penyedia itu mungkin nggak tidak PKP? Bisa nggak penyedia yang non PKP itu masuk di LPSE Kementerian Bapak Ibu? Karena ada beberapa kementerian yang penyediaannya itu waktu mau buat akun itu syaratnya harus punya pengupahan PKP dulu. Kalau seperti itu berarti penyedia di Kabupaten Bapak ya pasti di PKP semua, gitu ya. Kalau misalkan ada nih di tempat kami Pak pakai LPSE tapi dia belum PKP. Nah,
Ketentuannya, kalau penyedianya itu bukan PKP, dia tidak boleh menambahkan PPN di harga barangnya, karena dia nggak boleh memungut. Penyedia yang bukan PKP itu tidak boleh memungut dan tidak boleh menyetor. Ya, jadi harga jualnya misalkan Pak, ini laptopnya berapa? 12 juta, nggak boleh ditambahkan PPN. Tapi kalau misalkan dia PKP, ini laptopnya berapa harganya? 12 juta, harus ditambahkan 11%. Ya, berarti kena 1.100.000. Tapi kalau dia bukan PKP, dia nggak boleh mendapatkan 11%. Nah, bagaimana kalau waktu PPK-nya itu ada PPN-nya, terus kemudian si penyedianya bukan PKP, nawar ada PPN-nya, nggak boleh, keluarin, ya, dikeluarkan. Jadi Pokja waktu memverifikasi harusnya apple to apple. Karena kan penyedia itu kan mengevaluasikan harga penawaran terendah. Harga penawaran itu kan sudah termasuk PPN, ya kan gitu. Jadi mestinya itu unsur PPN itu dikeluarkan dan jangan jadi kontrak. Ya, tidak jadi kontrak PPN-nya. Nah, kalau misalkan penyediaannya itu terlanjur, misalkan 1 miliar, PPN-nya kan 11%, berarti 110 juta, berarti 1,11 miliar. Dia bukan PKP misalkan, pastikan dulu, Pak, bukan PKP, penawarannya ini PPN. PPN-nya kita keluarkan dulu, berarti 1 miliar. Penawaran terendah 1 miliar, kalau Bapak ditetapkan pemenang sanggup nggak? Jangan sampai Bapak salah gitu ya. Ternyata penawarannya 1,1. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau jadi dipastikan dulu Pak, kalau dia ada unsur PPN itu harus dikeluarkan dan di kontraknya jangan ada unsur PPN. Nanti di kontrak yang tanda tangan itu Pak tidak ada PPN-nya. Kalau sudah di kontrak tidak ada PPN-nya, berarti pada saat pembayaran ini nggak usah dipungut PPN-nya. Tuh, itu ya Pak. Ya baik, ini karena sudah diperingatkan oleh suhu bahwa untuk dijawab yang pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat dijawab barangkali nanti dirangkum kemudian nanti akan dijawab secara tertulis oleh Bapak kemudian dikirimkan nanti ke pengelola workshop ini. Silakan Pak, yang pertanyaan ini yang nomor 2 mungkin ini yang terakhir pertanyaan nomor 2 sudah sampai Pak. Ya. Kalau pembayaran 85%, apakah bisa dikasih kesempatan lewat tahun? Bagaimana terkait pembayarannya? Oke, ini tergantung ya Pak ya, 85%. Kalau saya sih mengacunya kepada kontrak kritis Pak. Kontrak kritis di periode kedua itu kalau melewati tahun ya atau di akhir tahun itu kritisnya kan 5%. Ya, kritisnya 5%. Jadi bisa saja beranggapan bahwa kontrak-kontrak konstruksi yang melewati tahun itu mestinya deviasinya itu jangan lebih dari 5%. Karena dia kan masuk kritis kedua tuh, periode kedua. Tapi kalau barang, oke-oke aja karena kontrak kritis yang kritis 1-2 itu kan hanya untuk konstruksi. Non konstruksi kan nggak diatur seperti itu. Ya, jadi kalau pendapat saya kalau konteksnya ini pekerjaan konstruksi, bagusnya deviasi itu 5% saja. Gitu ya. Ini kan masalahnya 85%. Oke, katakanlah pendapat saya nggak diabaikan saja ya. Kan dengan 15% Pak, meskipun deviasinya 15%, berdasarkan penilaian kinerja dan penyediaannya sanggup, bisa kok dikasih waktu kesempatan dikenakan denda. Oke, berarti pakai mekanisme mau pakai yang mana nih? Tergantung tadi ya. Kalau misalkan ini kejadiannya ya, kita ambil yang kejadian 2021, oke? Karena 2022 saya nggak tahu nih PMK ini dia akan muncul nggak setiap tahun. Kalau saya yang buat peraturan, saya nggak akan munculkan PMK ini setiap tahun. Karena kalau munculkan PMK ini setiap tahun, sama aja saya mendoakan kejadian ini pandemi COVID terus, gitu ya. Saya nggak mau pandemi COVID terus. Ini yang PMK 184 ini hanya berlaku setahun sekali untuk pandemi COVID dan nanti akan diperpanjang. Nah, di PMK 184 itu kontrak yang ditandatangan sebelum 30 November bukan yang BLU ya, bukan BLU. BLU nggak berlaku. Yang non BLU.
maka jaminan pembayaran tadi nggak usah disita. Yang pertanyaan Ibu dari Setda Kerawang, nggak usah disita, tapi jaminannya diperpanjang. Solusinya adalah Bapak Ibu nggak perlu revisi perubahan DIPA DPA 2022, tapi aturan mainnya harus dibuatkan dulu, gitu. Kalau di APBN, karena aturan mainnya ada, dibuatkan, yang penting kontraknya sebelum 30 November ditandatangan, maka jaminan pembayarannya cukup diperpanjang. Jadi nggak ngotak-ngatik DIPA 2000 berikutnya, tapi dikenakan denda. Oke. Kalau dia tidak masuk kategori itu, tapi dia SBSN, kalau SBSN jaminan pembayarannya ya nggak perlu pakai jaminan pembayaran. Kalau SBSN, kenapa nggak perlu jaminan pembayaran, Pak? Karena duitnya itu meluncur, khusus SBSN. Pekerjaannya meluncur, duitnya juga meluncur. Yang tanda silang itu yang bukan SBSN. Kalau APBD kan nggak mungkin ada SBSN. Oke. APBN ada SBSN. Yang SBSN nggak perlu pakai jaminan pembayaran yang di akhir tahun. Karena duitnya boleh meluncur. Kalau boleh meluncur, ngapain pakai jaminan pembayaran? Oke. Yang berikutnya yang biasa aja, yang mungkin terjadi di daerah adalah penerapan 243. 243 ini harus disita, yang seperti penjelasan saya ke Ibu Teti, ya. Nah, jadi menjawab pertanyaan ini, bagaimana pembayarannya? Karena jaminan pembayarannya disita, gitu ya, yang untuk 243, maka di tahun berikutnya harus dialokasikan anggarannya. Ketika progresnya sudah selesai, dibayar, tidak dipungut PPN PPH, karena kan sudah dipotong. Oke. Kalau yang PMK 184, yang PMK 184, bagaimana pembayarannya? Gitu ya. Pembayarannya tidak ada lagi pembayaran, karena jaminan pembayarannya diperpanjang. Tidak ada uang yang disita, tidak ada uang yang dikembalikan ke kas negara. Tinggal PPK mengontrol saja dendanya kena berapa. Itu perbedaannya. Ini tergantung. Jadi di daerah tuh kemungkinan yang sebelah kiri atau nomor kanan, sebelah kanan. Tapi sebelah kanan saya belum lihat nih, ada nggak daerah yang kopas yang di sebelah kanan? Karena rata-rata ambilnya yang sebelah kiri. Nah, itu mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan. Baik, ya. Oke. Ya. Baik, terima